Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-104. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, tiba-tiba Mahesa Agni itu menarik nafas dalam-dalam. Ia kini telah mendengar apa yang dikatakan Ken Dedes, alasan yang tersimpan di dalam dirinya. Dada Mahesa Agni itu bahkan kini serasa menjadi lapang, sangat lapang setelah ia mendengar sendiri betapa Ken Dedes menilai dirinya. Syukurlah, desisnya di dalam hati. Kalau hanya itu yang ditimpakan kepadaku. Tiba-tiba hati Mahesa Agni itu pun menjadi dingin. Ia tidak lagi dicekam oleh kemarahan dan kecemasan. Kini yang dilihatnya duduk di hadapannya bukan lagi wajah hantu betina yang mengerikan, tetapi yang duduk di hadapannya adalah seorang gadis cantik yang sedang dicemaskan oleh keadaan dirinya sendiri, bahkan hampir dibayangi oleh perasaan putus asa. Selanjutnya, Mahesa Agni kini dapat mendengarkan kata-kata Ken Dedes dengan tenang. "Kakang," berkata Ken Dedes yang masih saja membanjir, "karena kekecewaanmu itu, maka kini kau menolak meneruskan persoalan yang kau anggap dirimu tidak perlu mencampuri. Karena sejak semula kau tidak dibawa berbincang. Karena persoalan harga dirimu yang berlebih-lebihan itu, kau telah menolak perintah aku Tunggul Ametung. Kakang, apakah yang kau lakukan itu bukan suatu pemberontakan terhadap pimpinan pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Kuda Sempana?" Betapapun Mahesa Agni telah berhasil menguasai perasaannya, namun ia terkejut juga mendengar tuduhan itu, sehingga dengan serta-merta ia bertanya, "Ken Dedes, kenapa kau menuduh aku sedemikian jauhnya, sehingga kau telah menganggap aku memberontak terhadap aku Tunggul Ametung?" "Bukankah yang terjadi demikian, Kakang?" berkata Ken Dedes dengan lantangnya. "Kau menolak mematuhi perintahnya, perintah seorang aku. Apakah itu sebenarnya bukan suatu pemberontakan? Seperti Kuda Sempana telah menolak mematuhi perintah aku Tunggul Ametung." Ken Dedes berhenti sejenak, seakan-akan ia memberi kesempatan kepada Mahesa Agni untuk mencernakan kata-katanya. Sejenak kemudian ia meneruskan, "Tetapi Kakang, aku masih kecil, dapat menghormati Kuda Sempana lebih daripadamu. Kuda Sempana memberontak karena ia kehilangan cita-cita, kehilangan sesuatu yang telah diperjuangkannya dengan gigih. Tiba-tiba, yang seakan-akan telah dicapainya itu telah direnggutkan oleh aku Tunggul Ametung dari tangannya. Tegasnya, Kuda Sempana tidak dapat mencapai maksudnya karena aku Tunggul Ametung. Maka ia pun telah meninggalkan istana dan melakukan perlawanan. Tetapi kau, apakah yang kau lakukan, Kakang? Sama sekali bukan karena suatu cita-cita, bukan karena kau kehilangan yang tak pernah kau miliki karena dirampas oleh aku Tunggul Ametung. Tetapi kau memberontak hanya karena kau merasa tersinggung. Tersinggung karena kau mempunyai harga diri yang berlebih-lebihan. Nah, apa katamu, Kakang?" Mahesa Agni menundukkan wajahnya. Alangkah sakitnya tuduhan itu menggores dinding jantungnya seperti tergores sembilu.
Namun Mahesa Agni benar-benar telah berhasil menguasai dirinya sejak ia mendengar tuduhan Ken Dedes atas alasan yang dianggapnya bermukim di dalam dadanya. Ia menjadi tenang ketika ia merasa bahwa Ken Dedes tidak melihat apa yang sebenarnya tersimpan rapat di dalam relung hatinya yang paling dalam. "Kakang," terdengar suara Ken Dedes. Katakan bahwa kau tidak memberontak hanya karena alasan yang tidak masuk akal itu." Mahesa Agni perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang suram. Betapa suram wajah itu. Ia merasa bahwa Ken Dedes kini telah menganggap dirinya sama sekali tidak berharga. Jauh lebih tidak berharga dari kuda sempana yang dianggapnya berjuang untuk cita-cita. Namun Mahesa Agni itu pun menjawab dengan hati-hati. "Ken Dedes, kenapa kau menganggap bahwa aku telah memberontak? Aku tidak sebodoh itu, Ken Dedes. Bahkan betapa bodohnya aku, anak Patisan. Namun aku masih mempunyai kesadaran bahwa tanah ini adalah tanah yang memberi aku makan dan minum. Tanah ini adalah tanah di mana aku dilahirkan dan dibesarkan, di mana aku bermain-main dan mengalami masa-masa lampauku. Dan tanah ini adalah tanah Tumapel. Ken Dedes, kau tahu apa yang telah dilakukan oleh ayahmu? Betapa orang tua itu menjadi kecewa dan marah karena kehilangan putri satu-satunya. Putri itu adalah kau, Ken Dedes. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayahmu? Ayahmu tahu benar bahwa di antara mereka yang datang ke padepokan ini adalah aku, Tunggul Ametung. Ayahmu tahu benar bahwa benar-benar Tunggul Ametung telah melindungi kuda sempana mengambil anak satu-satunya. Anak itu adalah miliknya yang paling berharga di dunia ini. Tetapi Ken Dedes, ayahmu itu tidak memberontak. Memberontak dalam pengertian yang sebenarnya. Memang ayahmu untuk sejenak kehilangan keseimbangan dengan memecah bendungan itu. Tetapi setelah itu, ayahmu tidak berbuat apa-apa lagi. Ia lebih baik membuang dirinya dengan hati yang pedih. Kalau ia mau, Ken Dedes, kalau ia ingin merebut kau kembali dengan kekerasan, maka tidak mustahil bahwa itu akan dapat dilakukan. Empu Purwa adalah seorang yang baik hati. Kawan-kawannya tersebar di seluruh Tumapel. Kawan-kawan sebayanya, kawan-kawannya yang mampu memecah bendungan dengan tangan seperti yang dilakukan oleh ayahmu. Tetapi Empu Purwa tidak berbuat demikian. Empu Purwa tidak memberontak karena ia menyadari keadaannya, menyadari akibat yang dapat terjadi, pertumpahan darah dan penderitaan. Mungkin Empu Purwa berhasil mendapatkan anaknya kembali, tetapi ia akan mendapatkannya di atas tumpukan mayat sesama. Bukan itu saja, kalau terjadi peperangan di Tumapel, perang saudara, maka akan hancurlah peradaban, akan terinjak-injaklah segala macam ketentuan dan peraturan oleh kekerasan dan kekuatan. Karena itu, Empu Purwa tidak merebutmu dengan kekerasan, meskipun mungkin ia mampu, tetapi ia tidak sebodoh itu. Orang tua itu pun merasa bahwa tanah ini adalah tanah yang memberinya makan dan minum. Tanah tempat ia bernaung di bawah rimbun tetumbuhannya. Tanah tempat ia hidup dalam lingkungan yang serasi. Tanah ini adalah tanah tumpah darah yang tidak sepantasnya dihancurkannya sendiri hanya karena kepentingan pribadi, kepentingan seorang saja dari seluruh Tumapel ini. Mahesa Agni berhenti sejenak untuk menelan ludahnya, seolah-olah mulutnya telah menjadi kering. Tetapi matanya yang suram masih juga memandangi wajah Ken Dedes yang kini tunduk. Sesaat kemudian Mahesa Agni meneruskan. "Ken Dedes, Empu Purwa adalah guruku. Guruku tidak mau melihat pertentangan terjadi di antara kita di Tumapel. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh muridnya. Ken Dedes, aku bukan seorang pengkhianat yang sampai hati berkhianat terhadap tanah ini. Dan aku pun telah mencoba tidak melenyapkan diri seperti Empu Purwa yang benar-benar telah kehilangan segala-galanya. Karena kau hilang,
tetapi aku mencoba berbuat lain. Aku tidak akan berbuat sesuatu karena kau, baik karena harga diriku maupun karena sebab-sebab lain. Tetapi lebih baik bagiku untuk berbuat sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat Panawijen, sebagian dari tanah Tumapel. Karena itu, aku bekerja keras membuat bendungan. Tidak ada gunanya bagiku untuk berbuat sebodoh kuda sempana, berkhianat karena kepentingan pribadi. Dan aku juga tidak ingin menghilang tanpa tujuan, sebab dengan demikian, hidupku tidak akan berarti lagi. Meskipun umurku masih cukup muda, tidak. Aku membuat jalan sendiri, bekerja untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan tanah ini, Panawijen sebagian dari Tumapel yang besar. Setiap kata yang diucapkan oleh Mahesa Agni serasa menyusup langsung ke pusat jantung Ken Dedes, las-lasan, tak ada satupun yang terlampaui. Kata-kata yang memberinya kesadaran tentang dirinya, tentang orang yang dihadapinya, dan tentang semua peristiwa yang telah terjadi. Hati Ken Dedes itu pun kemudian bergolak. Belum lagi sepemakan sirih hatinya digetarkan oleh kenyataan yang tampak pada diri Mahesa Agni. Meskipun Ken Dedes telah merencanakan segala sesuatu untuk menyambut kakak angkatnya, namun ketika ia melihat tubuh Mahesa Agni yang kurus dan kulitnya yang terbakar oleh terik matahari, maka air matanya telah runtuh. Saat itu, ia telah menemukan nilai yang wajar atas kerja yang dilakukan oleh Mahesa Agni itu. Tetapi karena kemudian hatinya sendiri dibakar oleh perasaannya yang meluap-luap tentang hubungannya dengan Mahesa Agni, maka seolah-olah penilaiannya yang wajar atas Mahesa Agni itu telah dilupakan. Kini kembali ia menemukan penilaian itu. Kini kembali ia melihat apa yang dilakukan oleh Mahesa Agni dan apa yang telah dilakukannya. Bahwa kerja Mahesa Agni mencakup suatu kebutuhan yang luas yang akan memberi sumber bagi kehidupan rakyat Panawijen di hari kemudian. Bahkan sampai pada anak cucu. Sedang yang terjadi pada dirinya adalah perjuangan untuk diri sendiri. Tiba-tiba wajah Ken Dedes yang tunduk menjadi semakin dalam menghunjam lantai. Dan tiba-tiba pula Mahesa Agni melihat butiran-butiran air menetes satu-satu. Karena itu Mahesa Agni berhenti berbicara. Tetesan air mata itu telah menyentuh hatinya dan ia menjadi iba karenanya. Maafkan aku, Kakang. Terdengar suara Ken Dedes sangat perlahan, hampir tidak kedengaran. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kau mengerti, Ken Dedes? Bertanya Mahesa Agni. Ken Dedes mengangguk perlahan-lahan. Ia menyahut, ya, aku mengerti. Nah, kalau begitu, bagaimana seterusnya? Bertanya Mahesa Agni. Kau benar, Kakang. Kau telah berbuat untuk orang banyak. Kau telah berjuang untuk sesama. Dalam pada itu, aku sedang bekerja keras untuk diriku sendiri. Untuk kepentinganku seorang. Ken Dedes berhenti sejenak. Kemudian kata-katanya telah mengejutkan Mahesa Agni. Kakang, aku akan berbuat seperti kau. Tak ada gunanya aku kembali ke Tumapel. Aku akan duduk di atas singgasana permaisuri Tumapel. Namun kakiku akan beralaskan kebahagiaan ayah, kau dan rakyat Panawijen. Ken Dedes, potong Mahesa Agni. Tiba-tiba dadanya menjadi berdebar-debar. Aku akan kembali ke padukuhan ini, bekerja seperti orang lain bekerja, menderita seperti orang lain menderita.
Mahesa Agni terbungkam untuk sesaat. Terasa dadanya menjadi bergelora. Ia tidak tahu pasti perasaan apakah yang sedang melanda jantungnya. Sekilas terbayang gadis itu datang kembali ke padepokan ini seperti bunga yang layu. Maka padepokan ini akan menemukan kesegarannya kembali karena hujan yang turun semalam. Hati yang kering akan kembali bersemi. Gadis itu akan dapat menumbuhkan gairah yang dahsyat menghadapi kerja dan hidupnya sendiri. Tidak akan menjadi gersang seperti sawah yang terentang di sekitar padukuhan itu. Kehadiran Ken Dedes pasti akan menjadi sumber tenaga yang tak akan kering-keringnya seperti bendungan yang sedang dibangunnya itu. Tetapi ketika Mahesa Agni melihat gadis itu, Ken Dedes dalam pakaian yang cemerlang, namun tetesan-tetesan air mata masih juga berjatuhan. Hatinya memekik tinggi. "Tidak!" teriak hatinya. "Tidak, itu juga semacam kebutuhan pribadi. Aku ternyata juga mementingkan diriku sendiri dari kepentingannya." Mahesa Agni itu menggelengkan kepalanya. Ia tidak sampai hati membiarkan Ken Dedes melepaskan pakaian kebesaran yang telah pernah dikenakannya hanya karena kerakusannya. Terdengar Mahesa Agni berdesah, namun kemudian ia berkata, "Tidak, Ken Dedes, kau jangan terlampau banyak mengorbankan dirimu. Salah seorang dari kita, dari keluarga ini telah cukup. Aku telah menebus semua hutang yang telah dibuat oleh keluarga kita. Pergunakanlah kesempatanmu baik-baik. Mudah-mudahan kau tidak akan mengalami kepahitan lagi seperti masa-masa lampaumu." Ken Dedes mengangkat wajahnya, matanya yang basah berkaca-kaca memandangi wajah Mahesa Agni yang merah kehitam-hitaman oleh terik matahari. Namun dari mata yang cekung itu masih terasa sinar mata yang dahulu, meskipun mata itu kini menjadi suram. "Kakang, aku adalah sebagian dari padepokan ini." "Ya," sahut Mahesa Agni, "tetapi kau berhak menentukan hari depanmu, seperti ayahmu pernah mengatakan. Bukankah Empu Purwa pernah membuat sebuah permainan yang disebutnya Sayembara Pilih, meskipun para pengikut sayembara itu tidak hadir?" Ken Dedes menundukkan wajahnya kembali, tetapi ia tidak dapat melupakan permintaan Aku Tunggul Ametung untuk bertemu dengan Mahesa Agni. Tiba-tiba Mahesa Agni menangkap kebimbangan di dalam diri Ken Dedes. Kebimbangan yang telah memeras air matanya semakin banyak mengalir. Kini kembali terjadi pergolakan di dalam dada Mahesa Agni. Ia tidak dapat melihat kepedihan itu. Seperti pada masa kanak-kanak mereka, Mahesa Agni tidak dapat melihat dan membiarkan Ken Dedes menangis. Karena itu tiba-tiba ia berkata, "Ken Dedes, biarlah aku besok mengantarmu ke Tumapel. Biarlah aku mematuhi perintah Aku Tunggul Ametung untuk kepentinganmu. Mudah-mudahan kau akan dapat menemukan kebahagiaan." Hati Ken Dedes tergetar mendengar kesediaan Mahesa Agni itu. Tetapi tidak seperti pada saat-saat Mahesa Agni bersedia memetik sebuah jambi yang berwarna merah jambu. Kali ini Ken Dedes tidak memekik kegirangan. Gadis itu tidak melonjak dan menari-nari. Bahkan Ken Dedes itu masih saja menundukkan wajahnya. Terasa betapa Mahesa Agni mencoba untuk membuatnya berbesar hati. Namun terasa pula bahwa Mahesa Agni memenuhi permintaannya dengan hati yang berat. Ken Dedes kini menganggap bahwa Mahesa Agni telah bersedia melepaskan perasaan harga dirinya karena perasaan iba dan belas kasihan. Dalam pada itu terdengar Mahesa Agni berkata, "Sudahlah Ken Dedes, jangan risaukan lagi semua peristiwa yang terjadi, yang pernah terjadi. Biarlah terjadi. Jadikanlah semuanya sebagai pangilon, di mana setiap kali kita dapat bercermin. Kemudian marilah kita memandang masa depan kita.
Kau dengan masa depanmu yang cemerlang, seperti kecemerlangan pakaianmu itu, dan Panawijen akan menjadi segar dan hijau kembali, meskipun kami terpaksa bergeser beberapa tonggak dari tempat ini. Perlahan-lahan Ken Dedes menganggukkan kepalanya, tetapi gadis itu belum mampu mengucapkan sepatah kata pun. Yang berkata kemudian adalah Mahesa Agni pula. Ken Dedes, kembalilah ke pendopo. Bukankah kau tidak datang sendiri ke padepokan ini? Para prajurit pasti sudah menunggumu. Mereka pasti bertanya-tanya, apa saja yang dipercakapkan oleh Ken Dedes dan Mahesa Agni selama ini. Ken Dedes mengusap air matanya dengan ujung kainnya. Kemudian gadis itu mengangguk kecil sambil berkata, "Iya, Kakang. Kau sekarang bukan Ken Dedes yang dahulu. Bukan lagi Putri Empu Purwa, seorang pendeta yang tinggal di padepokan kecil di Panawijen. Tetapi kau sekarang adalah seorang calon permaisuri. Kau harus bersikap lain dan bertingkah laku lain. Sebab ternyata, meskipun kau telah berpakaian seindah itu, dikawal oleh sejumlah prajurit, namun kau masih saja suka menangis." "Ah, Kakang," desah Ken Dedes. Tetapi Mahesa Agni berkata terus untuk memecahkan ketegangan yang selama ini menghimpit hatinya. "Kau tidak dapat bersikap demikian terhadap aku Tunggul Ametung nanti. Kau dapat menangis, merengek terhadap kakakmu, tetapi tidak terhadap suamimu. Suamimu akan bersedih melihat kau menangis. Kalau ia sedang dirisaukan oleh pekerjaannya sebagai seorang akuwu, maka mungkin sekali akalnya akan buntu. Tetapi hatinya akan segar apabila ia selalu melihat kau tertawa. Wajah yang cerah bagi seorang suami jauh lebih berharga dari apapun juga." "Ah, Kakang," sekali lagi Ken Dedes berdesah. "Sekarang kembalilah ke pendopo. Aku akan segera menyusul." "Apakah kau akan lari lagi, Kakang?" bertanya Ken Dedes tiba-tiba. Kali ini Mahesa Agni tersenyum. Ia mencoba untuk melenyapkan segala macam perasaan yang sebenarnya masih bersilang tindih di dalam hatinya. Katanya, "Jangan takut Ken Dedes, aku tidak akan lari kali ini. Aku hanya akan mempersiapkan hidangan yang pantas untuk tamu-tamu kita." "Para endang telah melakukannya dengan baik, Kakang." "Oh, baiklah," sahut Mahesa Agni. "Tetapi pergilah dahulu ke pendopo." Ken Dedes tidak membantah. Perlahan-lahan ia bangkit dan membenahi pakaiannya yang agak kusut. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Mahesa Agni ke pendopo. Mahesa Agni pun kemudian berdiri pula. Sepeninggal Ken Dedes kembali wajahnya menjadi suram. Tetapi kali ini ia tidak lagi berniat ingkar. "Aku akan segera menyelesaikan saja persoalan ini, supaya aku tidak selalu terganggu. Pekerjaanku masih banyak dan memerlukan waktu yang cukup panjang." Ketika Mahesa Agni kemudian pergi ke halaman belakang untuk mencuci mukanya yang serasa menjadi panas, tiba-tiba ia mendengar suara tertawa di sudut halamannya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Kepu Ijo duduk di atas rumput-rumput kering bersama seorang perwira lainnya. Mahesa Agni menarik nafas panjang. Ternyata kemudian ia melihat beberapa orang prajurit yang lain berdiri berjaga-jaga di sudut-sudut yang lain. Desahnya. Rumah ini seperti istana seorang bangsawan yang memerlukan penjagaan demikian kuatnya. Tetapi kemudian disadarinya bahwa yang kini berada di dalam rumah itu justru orang kedua sesudah aku Tunggul Ametung sendiri, seorang gadis yang bakal menjadi permaisurinya. Sekali lagi Mahesa Agni berpaling ke arah Kepu Ijo ketika ia masih saja mendengar anak muda itu tertawa. Bahkan kemudian ia bertanya kepada Mahesa Agni, "Hei, Mahesa Agni, rupa-rupanya nasibmu memang terlampau baik. Untunglah bakal iparmu yang bernama Wiraprana itu mati,
sehingga kau akan mendapat ipar seorang aku yang bernama Tunggul Ametung. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia melihat perwira yang seorang laki itu pun memandangi wajah Kebu Ijo dengan herannya. Bukankah begitu, Mahesa Agni? Betapa perasaan Mahesa Agni bergetar, namun ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, Kebu Ijo." Kebu Ijo menjadi kecewa mendengar jawaban itu. Ternyata Mahesa Agni menurut tangkapannya tidak menjadi jengkel. Karena itu maka justru ia terdiam. Apalagi ketika Mahesa Agni kemudian berkata, "Kalau tidak terjadi demikian, maka kau tidak akan sudi berkunjung kemari. Meskipun kali ini kau datang bukan atas kehendakmu sendiri." Kebu Ijo menggigit bibirnya, tetapi ia tidak menjawab. Ditatapnya saja Mahesa Agni yang pergi ke Pakiwan dengan mata yang merah. Ketika Mahesa Agni sudah tidak nampak lagi, maka Kebu Ijo itu pun bergumam, "Anak itu akan menjadi semakin sombong dan besar kepala apabila nanti adiknya menjadi seorang permaisuri." Perwira yang duduk di samping Kebu Ijo itu tidak menjawab, tetapi menurut kesannya, Mahesa Agni sama sekali bukan anak muda yang sombong. Dalam pada itu, para endang di pendopo telah hampir menjadi pingsan. Mereka duduk kaku tanpa berani menggerakkan ujung jarinya sekalipun. Mereka duduk dalam kebingungan, hanya sekali-sekali hitam matanya saja yang bergerak-gerak. Ketika mereka melihat Ken Dedes keluar dari pendopo, maka hampir berbareng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kembali mereka menjadi tegang ketika mereka melihat Witantra, Siddhartha dan Mahendra membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Ken Dedes kemudian duduk kembali di tempatnya. Meskipun ia tersenyum, namun setiap orang yang melihatnya dapat mengetahuinya bahwa ia baru saja menangis. "Kakang," berkata Ken Dedes, "Kakang kini dapat beristirahat. Besok kita akan kembali ke Tumapel." Witantra mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, "Hamba Tuan Putri, tetapi apakah Kakanda Tuan Putri akan beserta kita?" "Iya." Sekali lagi Witantra mengangguk, kemudian katanya, "Kami mohon diri untuk beristirahat Tuan Putri." "Silahkan Kakang." Witantra, Siddhartha dan Mahendra pun kemudian turun dari pendopo. Mereka berjalan perlahan-lahan ke Gandok Kanan, tempat yang telah disediakan untuk mereka. Sedang para prajurit yang bertugas masih juga berdiri dengan senjata di tangan. Kini para endang pun saling berpandangan. Para perwira itu tampaknya sama sekali tidak menjadi lelah, pening ataupun gelisah selama mereka duduk diam di pendopo. Para endang itu tidak dapat membayangkan bahwa dalam pasewakan-pasewakan yang sebenarnya di Istana Tumapel, maka para prajurit, para pemimpin pemerintahan harus duduk lebih lama lagi untuk memperbincangkan berbagai masalah yang penting. Tetapi bagi para endang itu yang tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu, merasa seolah-olah duduk di atas bara api, kini satu-satunya harapan mereka di dalam hati adalah meninggalkan pendopo itu secepatnya. Ketika Ken Dedes tidak juga bangkit, maka salah seorang endang yang tidak lagi dapat menahan diri bertanya terbata-bata, "Ken Dedes, sampai kapan kita akan duduk di sini? Bukankah para prajurit itu telah pergi dan kau dapat meninggalkan tempatmu pula?" Ken Dedes berpaling. Tiba-tiba ia tersenyum melihat wajah para endang yang tegang itu. "Kenapa kalian menjadi seolah-olah kebingungan?" "Kami hampir-hampir pingsan, Ken Dedes," sahut endang yang lain. Ken Dedes tidak dapat menahan tawanya. Katanya, "Biasakan dirimu duduk tenang.
mungkin akan berguna bagi saat-saat mendatang. Apakah kalau kau menjadi seorang permaisuri, kami harus duduk sedemikian lamanya? Kalau kalian berada di istana, maka kalian harus duduk bersimpuh lebih lama lagi daripada kali ini. Lebih baik aku tinggal di padepokan. Aku tidak akan terikat berbagai peraturan yang mengurangi kebebasanku. Gerutu seorang endang yang masih sangat muda. Ken Dedes tersenyum, tetapi terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Endang itu lebih senang tinggal di padepokan. Istana baginya adalah perlambang dari suatu lingkungan yang akan mengikatnya dengan berbagai aturan yang menjemukan. Marilah kita meninggalkan pula tempat ini. Di istana, para prajurit dan para pemimpin pemerintah baru dapat meninggalkan pendopo apabila aku telah masuk ke dalam istana. Tetapi aku tidak perlu berbuat demikian di istana terhadap para prajurit. Para endang itu pun kemudian berdiri dengan serta-merta. Mereka tidak menunggu Ken Dedes berdiri lebih dahulu. Bahkan ada di antara mereka yang dengan tanpa segan-segan berdiri di hadapan Ken Dedes sambil mengibas-ngibaskan kakinya yang semutan. Namun Ken Dedes menyadari bahwa mereka belum mengenal tata cara istana yang sebenarnya harus dilakukan. Hari itu bagi Ken Dedes terasa terlampau lama. Dengan tegangnya ia menunggu matahari terbenam. Namun malam yang kemudian turun dengan malasnya terasa bertambah-tambah panjang pula. Ketika ia terbangun, maka yang terdengar adalah bunyi kentongan darah muluk. Aku merasa telah terlampau lama tidur, tetapi ternyata baru tengah malam, desisnya. Gadis itu seolah-olah tidak sabar lagi menunggu esok. Jangan-jangan Kakang Maesa Agni malam ini mengambil keputusan lain dan pergi meninggalkan padepokan. Tetapi akhirnya fajar pun pecah di timur. Para prajurit pun segera berkemas-kemas. Pagi itu mereka akan meninggalkan Panawijen kembali ke Tumapel bersama Mahesa Agni. Orang-orang Panawijen yang meskipun hanya sejenak telah sempat bertemu dengan Ken Dedes, pagi itu berdiri di sepanjang jalan melihat iring-iringan yang mengantarkan Ken Dedes kembali ke Tumapel. Seperti pada saat datang, Ken Dedes kali ini pun mengenakan pakaian kebesarannya, pakaian dalam warna-warna yang cemerlang, sehingga perempuan-perempuan, gadis-gadis kawannya bermain-main, memandanginya dengan mulut ternganga. Gadis itu benar-benar cantik, gumam seorang perempuan tua. Tetapi seorang gadis yang menjadi iri berkata, yang cantik adalah pakaiannya, bukan orangnya. Iring-iringan itu pun kemudian berjalan perlahan-lahan meninggalkan Panawijen di antara lambaian tangan orang-orang Panawijen yang menyaksikannya. Tetapi ketika iring-iringan itu telah sampai di bulak yang kering, maka tanpa mereka sadari, beberapa pasang mata yang tajam, setajam mata burung hantu mengawasi dengan penuh dendam dan benci. Tetapi orang-orang yang sambil bersembunyi-sembunyi mengintai iring-iringan itu tidak dapat berada di tempat yang terlampau dekat, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang berada di dalam iring-iringan itu. Mereka itu adalah Empu Sodo dan kedua muridnya yang terdekat, kuda sempana yang pernah menjadi seorang hamba istana, dan orang yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elo, yang menurut pengakuannya adalah seorang pedagang keliling. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.